Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan tentang anak berkesulitan belajar. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi dan karakteristik anak berkesulitan belajar. Membuat klasifikasi kesulitan belajar tidaklah mudah, karena kesulitan belajar merupakan kelompok kesulitan yang heterogen. Tidak seperti gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, atau gangguan intelektual yang bersifat homogen. Kesulitan belajar memiliki banyak tipe yang masing-masing memerlukan diagnosis dan remediasi yang berbeda-beda. Betapapun sulitnya membuat klasifikasi kesulitan belajar, nampaknya memang diperlukan karena bermanfaat untuk menentukan berbagai strategi pembelajaran yang tepat. Menurut Kurt dan Gallagher, kesulitan belajar dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kesulitan belajar dari segi perkembangan, dan yang kedua adalah kesulitan belajar dari segi akademik. Dari segi perkembangan ada dua kelompok lagi, yaitu gangguan perhatian, memori, persepsi visual, dan motorik. Yang kedua adalah gangguan proses berpikir dan bahasa. Sedangkan dari segi akademik ada tiga. Yang pertama kesulitan baca, kemudian kesulitan menulis, dan kesulitan berhitung. Selanjutnya akan kita bahas satu persatu klasifikasi kesulitan belajar ini. Yang pertama adalah berkesulitan belajar dari segi perkembangan. Yang pertama adalah gangguan perhatian. Anak yang memiliki gangguan perhatian mempunyai karakteristik antara lain merespon banyak stimulus, kemudian cenderung hiperaktif, mudah bergerak, kemudian mudah beralih perhatiannya pada suatu hal, tidak dapat mempertahankan perhatiannya dalam waktu yang lama, terutama pada saat belajar, dan tidak dapat mengarahkan perhatiannya secara utuh. Yang kedua adalah gangguan memori. Anak yang memiliki gangguan memori tidak mampu mengingat apa yang telah dilihatnya, apa yang telah didengarnya, dan apa yang telah dialaminya. Juga tidak mampu merekol kembali kata-kata yang ditampilkan. Jadi walaupun sudah ditampilkan secara visual, tapi anak ini tidak mampu merekol kata-kata tersebut. Yang ketiga adalah gangguan persepsi visual dan gangguan persepsi motorik. Anak yang mengalami gangguan persepsi visual itu tidak dapat menangkap arti simbol, misalnya rambu-rambu lalu lintas, kemudian juga tidak dapat menangkap arti pada gambar, kata-kata yang tertulis, atau bahkan tidak dapat atau tidak memiliki pemahaman akan dirinya sendiri. Sedangkan pada anak yang memiliki gangguan persepsi motorik, tidak dapat memahami orientasi kanan dan kiri, tidak dapat memahami bahasa tubuh, juga tidak dapat memahami orientasi spasial, serta pembelajaran yang dilaksanakan secara motorik. Gangguan selanjutnya dari segi perkembangan adalah gangguan berpikir dan gangguan berbahasa. Anak yang mengalami gangguan berpikir akan mengalami kesulitan dalam operasi kognitif, dalam pemecahan masalah, juga mengalami gangguan dalam pembentukan konsep dan asosiasi. Sedangkan anak yang mengalami gangguan berbahasa merupakan hambatan yang paling umum terjadi pada anak prasekolah.
biasanya ditunjukkan dengan tidak merespon terhadap instruksi atau pernyataan verbal dari guru maupun dari teman sekelasnya. Klasifikasi yang kedua dari berkesulitan belajar adalah dari segi akademik. Yang pertama adalah kesulitan membaca atau disleksia. Kesulitan membaca merupakan sebuah kondisi ketidakmampuan belajar seseorang berupa gangguan pada proses berbahasa yang terutama menghambat kemampuan membaca, juga mempengaruhi kemampuan menulis dan bahkan terkadang kemampuan wicara. Beberapa karakteristik dari anak yang mengalami disleksia seperti penghilangan satu huruf dari sebuah kata, penghilangan suku kata, penghilangan kata atau penghilangan pada akhiran kata. Kemudian ada penambahan suara atau penambahan kata dalam sebuah kalimat. Kemudian ada penggantian kata atau penggantian huruf pada sebuah kata. Kemudian ada juga pembalikan kata, jadi membalikkan kata-kata, membalikkan suku kata atau membalikkan huruf. Bisa juga terjadi mengubah urutan kata dalam sebuah kalimat. Kemudian karakteristik yang lain adalah mengabaikan tanda-tanda baca. Kesulitan yang kedua adalah kesulitan menulis atau disgrafia. Kesulitan menulis merupakan gangguan dalam proses menulis. Dan gangguan ini dapat menyebabkan masalah dalam mengeja, kemudian masalah dalam bentuk tulisan yang buruk ketika menuangkan ide-ide di atas kertas. Karakteristik anak yang mengalami kesulitan menulis atau disgrafia seperti membutuhkan waktu lama dalam menulis, kemudian bentuk huruf tidak sesuai dari yang biasanya, tulisan tidak dapat dibaca, tidak rapi, kemudian cara memegang pensil kurang tepat walaupun secara motorik bagus, kemudian kesulitan dalam menuliskan atau menggabungkan huruf, ukuran huruf yang berbeda-beda ketika menulis kata atau kalimat, kemudian orientasi kanan atau kiri rendah, tidak bisa menulis sesuai dengan garis, jadi walaupun ada garis lurus pada buku, kemudian menggunakan huruf besar dan kecil secara acak, dan yang terakhir adalah pembalikan huruf. Yang ketiga adalah kesulitan berhitung atau diskalkulia. Diskalkulia merupakan gangguan dalam memahami angka dan simbol matematika. Juga mengalami kesalahan dalam menulis angka dan penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik anak yang mengalami diskalkulia adalah sulit mengenal konsep besar kecil, sulit mengenal konsep lebih kurang, atau sulit mengenal konsep tinggi pendek. Kemudian juga sulit menunjukkan bahwa bila bagian-bagian disatukan akan menjadi satu kesatuan. Kesulitan yang lain adalah sulit menunjukkan bahwa bila menambahkan benda berarti menambahkan jumlah. Demikian juga pada pengurangan. Dan yang terakhir adalah sulit menyesuaikan jumlah benda dengan simbolnya.
Demikian pembahasan kita tentang klasifikasi dan karakteristik anak berkesulitan belajar. Untuk selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang kesulitan baca, kesulitan menulis, dan kesulitan berhitung. Sekian dan terima kasih.